Pagi, 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 luar biasa. Oke, bagus sekali ya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Bu. Wah, bagus sekali kalian dalam keadaan sehat dan baik pada pagi hari ini. Nah, untuk Dode, Bapak silakan bantu Ibu untuk berdoa dan salam membuka. Berdiri. Ngaturan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk semuanya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan untuk menghormati para pahlawan kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Oke, karena tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Agus Darmadi, apakah hadir? Hadir, Bu. Nandi Wardana, Hadir. Wardana Yasa, Saya Agus, hadir. Dewi Trisna, hadir. Oke, karena semuanya sudah hadir pada hari ini, bagus sekali ya. Kalian sudah dapat hadir semua dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran Ibu. Coba dikeluarkan dulu alat tulisnya seperti pulpen, disiapkan dulu. Oke, apakah sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Nah, sebelum masuki pelajaran, coba kalian cek dulu di bawah kanan kiri kalian. Jika ada sampah, silakan diambil terlebih dahulu dan ditaruh di tempat sampah. Sudah? Sudah bersih semuanya? Sudah. Nah, sekarang coba cek atributnya, dasinya, pita. Kalau yang belum memakai, silakan pakai terlebih dahulu ya. Bagus sekali ya, kalian sudah memakainya dengan lengkap pada hari ini. Maka pembelajaran kita bisa mulai dengan nyaman dan tertib. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mengamati pohon? Pohon mangga ataupun pohon apa? Apakah kalian punya pohon di rumahnya? Tidak, Bu. Punya. Tidak. Punya. Di jalan mungkin kalau Agus melihat pohon, pernah? Pernah. Nah, apa yang kalian amati dari pohon tersebut? Apa saja bagian-bagian dari pohon tersebut? Buah. Ya? Daun, Buah, Bu. daun, ada lagi? Bunga. Akar, bunga, ya betul sekali. Ada lagi? Ada batang. Batang, ya betul sekali. Ada lagi? Biji. Ya, betul sekali ya. Di dalam. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, di sini Ibu mempunyai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan menonton video, siswa dapat menganalisis bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Yang kedua,
dengan mengamati langsung ke lapangan, siswa dapat membuktikan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan yang terakhir, dengan mengerjakan LKPD, siswa dapat membuktikan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah video pembelajaran yang nantinya kalian akan amati bersama rekan-rekan kalian. Setelah menonton video pembelajaran itu, kalian akan langsung ke lapangan untuk mengamati bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Mohon disimak dengan baik video pembelajaran yang ada di layar ini. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anakku pasti semuanya sudah tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Coba sekarang sebutkan. Ya, benar sekali. Ada akar, batang, buah, daun, bunga, dan biji. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang, mari kita belajar bersama tentang fungsi dari bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, adakah yang sudah pernah membaca apa fungsi dari akar pada tumbuhan? Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Tapi anak-anak, ternyata akar tidak hanya ada di dalam tanah, ada juga yang menggantung. Salah satu contoh tanaman yang memiliki akar menggantung adalah pohon beringin. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Ini adalah pohon beringin yang memiliki akar menggantung. Nah, anak-anak, ternyata salah satu fungsi akar gantung pada pohon beringin yaitu untuk respirasi atau pernafasan. Sekarang, ayo kita cari tahu lagi fungsi akar yang lainnya. Fungsi akar yang lainnya diantaranya sebagai bagian yang menopang tumbuhan. Nah, tanpa akar tumbuhan akan mudah dicabut, akan mudah roboh ketika diterpa angin maupun terbawa arus air. Fungsi selanjutnya yaitu akar membantu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Selanjutnya, akar juga sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, ini terjadi pada umbi-umbian. Sekarang, mari kita cari tahu apa fungsi dari daun. Fungsi daun yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya, apa itu fungsi bunga? Ya, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, anak-anakku, selanjutnya bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Batang memiliki fungsi sebagai tempat munculnya daun,
dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Anak-anakku, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta sebagai cadangan makanan. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyambukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, di mana biji ada yang berkeping 1 dan ada juga yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokeping, sedangkan biji berkeping 2 disebut dikeping. Nah, anak-anakku, berikut ini contoh biji yang berkeping 1 dan berkeping 2, di mana biji yang berkeping 1 contohnya ada biji jagung. Sedangkan untuk contoh biji yang berkeping 2 atau dikotil, contohnya pada biji kacang. Bagi anak-anakku, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video. Nah, itu tadi video mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan kepada kalian, dari video tersebut, apa yang kalian dengarkan dan kalian amati tadi? Ya Bu, Ya, silakan Bude. dari video tersebut saya menyimak ada bagian tumbuhan akar, kemudian batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ada biji Bu. Jadi di tumbuhan itu ada 6 bagian Bu. Kemudian juga ada fungsi-fungsi dari tumbuhan Bu. Yang pertama akar untuk menyerap air, kemudian batang mengalirkan air, daun tempat fotosintesis, kemudian bunga sebagai tempat berkembang biak dan jadi buah Ibu, buah sebagai makanan, dan biji sebagai untuk berkembang biak juga Ibu. Wah, betul sekali. Silakan tepuk tangan untuk teman kalian. Betul sekali ya yang dikatakan oleh Dodi tadi. Yang pertama ada akar. Nah, akar sendiri berfungsi untuk menyerap air dan juga berfungsi sebagai menutrisi akar di dalam tanah. Yang kedua ada batang. Batang berfungsi sebagai alat untuk menempelnya daun, bunga, dan buah. Dan juga akar berfungsi untuk menyerap air dari akar menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga ada daun. Nah, daun sendiri berfungsi sebagai alat untuk fotosintesis. Yang keempat ada buah. Buah sendiri berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Selain itu, buah juga berfungsi untuk melindungi biji. Selanjutnya ada bunga. Bunga sendiri berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan biji. Baik, yang terakhir itu ada fungsi dari biji. Biji sendiri berfungsi sebagai bakal untuk pertumbuhan selanjutnya. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk mengamati salah satu pohon yang ada di halaman sekolah. Nanti kalian akan menyebutkan apakah pohon tersebut memiliki daun, memiliki batang, memiliki bunga, dan memiliki buah. Oke, sekarang adik-adik mohon amati tumbuh-tumbuhan yang ada di halaman sekolah ini. Kalian cari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Silakan. Baik Bu.
betul sekali ya. Silahkan dicatat ya apa saja bagian-bagian dari setelah kalian mengamati tanaman yang ada di lapangan sekolah, tanaman apa saja yang kalian temui? Ada yang bisa memberitahu Ibu? Saya, Bu. Silakan Dede. Saya melihat dan mengamati pohon mangga, Bu. Ya, pohon mangga. Apa saja bagian-bagian dari pohon mangga yang Dede amati tadi? Saya mengamati pohon mangga memiliki batang, Ibu. Kemudian ada daun. Saya melihat juga ada buah mangga. Di dalam buah mangga pasti ada biji mangga. Kemudian ada bunganya juga tadi, Ibu. Dan ada juga akar mangga yang terlihat di atas tanah, Ibu. Wah, betul sekali. Apakah Dede bisa menjelaskan apa saja fungsi-fungsi dari pohon mangga tersebut, bagian-bagian dari pohon mangga tersebut? Pertama, Ibu, akar mangga itu berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah, Ibu. Kemudian disebarkan melalui batang. Kemudian dari daun mangga tersebut akan dilakukan proses fotosintesis. Kemudian fotosintesis kemudian di buah menghasilkan buah, kemudian ada bijinya, kemudian bunga merupakan tempat perkembangbiakan pohon mangga, Ibu, dan biji nanti akan jadi pohon mangga baru, Ibu, jika ditanam. Wah, bagus sekali. Silakan tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, setelah kalian mengamati video yang telah Ibu tayangkan dan kalian juga sudah mengamati langsung ke lapangan bagaimana bagian-bagian dari tumbuhan, sekarang Ibu memiliki suatu permasalahan yang akan Ibu berikan kepada kalian. Mohon kalian untuk dibagi kelompok menjadi 2 orang. Nanti kalian akan mengamati langsung bagaimana seledri ini bisa berubah warna menjadi biru. Ibu akan memberikan kalian sebuah RKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ibu berikan kalian waktu selama 10 menit untuk mengamati seledri yang sudah Ibu rendam menggunakan pewarna makanan tersebut. Setelah kalian mengamati, kalian akan mempresentasikannya bersama kelompok untuk maju ke depan. Oke, karena waktu sudah habis, silahkan untuk perwakilan kelompok maju ke depan menjelaskan tentang LKPD yang telah Ibu berikan. Ya, silahkan Dede. Bisa dibawa ini dan dijelaskan oleh rekan-rekannya. Silahkan berdua. Nah, jadi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari pengamatan kami mengenai pertanyaan pertama, yaitu yang terjadi pada percobaan ini adalah bagian daun akan berubah warna sesuai warna air di gelas. Nah, kita lihat di daun ini ada sedikit warna-warna biru. Kemudian yang kedua, jika memotong tangkai bagian bawah dari ini seledri, maka kita akan melihat ada air yang berwarna, yang mana tandanya tersebut yaitu batang menyerap air. Kemudian yang ketiga, bagian tumbuhan yang diamati dalam percobaan ini adalah bagian batang tumbuhan. Kemudian yang keempat, batang berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan, kemudian membawa air dan nutrisi dari akar ke daun dan menyediakan tempat bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk rekan kita. Oke, silakan untuk
Nandi dan Agus bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, untuk kelompok selanjutnya silakan maju ke depan. Jadi teman-teman, kelompok kami sudah mempercoba atau praktikum. Jadi percobaan kami ini telah gagal karena pada batang seledri ini tidak kelihatan biru. Sementara kalau percobaan yang berhasil itu batangnya akan membiru seperti pada warna air yang ada di dalamnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali ya, kalian sudah dapat menjawab LKPD dengan baik. Nah, tadi di kelompok Dode dengan Agus itu mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, di kelompoknya Dode, daun dari batang seledri ini berwarna sedikit kebiruan, sedangkan yang punyanya Agus ini, kelompoknya Agus tidak sama sekali. Nah, Ibu akan menjawab kenapa percobaan Dode dengan Agus ini berbeda. Nah, yang pertama karena Agus tidak memotong batang dari seledri tersebut, makanya airnya tersebut tidak mau meresap untuk menyebarkan air ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang punyanya Dode ini, dia itu memotong terlebih dahulu ujung dari seledri tersebut, makanya dia dapat menyerap air dan menyebarkannya ke seluruh bagian tumbuhan tersebut. Seperti itu. Jadi untuk mengetes kemampuan kalian semua, Ibu akan memberikan tes mengenai bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Nah, Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakan tes tersebut. Nanti akan dikumpul ke depan. Oke, karena waktu sudah habis, apakah anak-anak semuanya sudah selesai mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan? Sudah. Ya, bagus sekali. Silahkan dari belakang dikumpul ke depan. Oke, karena semuanya sudah dapat mengerjakan tugas dengan baik, apakah dari kalian semua ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang mau untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Dode. Jadi kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan yang fungsinya Ibu. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji Ibu. Kemudian fungsi dari akar untuk menyerap air dalam tanah, kemudian batang menyebarkan air dari akar dan juga untuk tempat melekatnya bunga, daun, buah. Kemudian daun berfungsi tempat fotosintesis, kemudian buah itu tempat untuk melindungi biji, kemudian ada bunga itu tempat reproduksi dari tumbuhan, kemudian ada biji juga yang sebagai bakal tumbuhan baru Ibu. Oke, bagus sekali ya Dode. Silakan beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, karena pelajaran kita sudah selesai, nanti Ibu akan mengirimkan refleksi ke grup WA kalian masing-masing. Nanti kalian akan mengerjakannya di rumah dengan orang tua masing-masing. Oke, silakan untuk ketua kelas bantu Ibu untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ngaturan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak semuanya. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Terima kasih.